belajarnya aman. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa lagi yang mau memimpin doa pagi ini? Saya, Bu. Iya, Ica, silakan memimpin temannya, Ica. Siaplah aku siap untuk belajar. Mudah-mudahan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ya, pagi ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang mau menyanyi ke depan? Nah, boleh, Diva. Silakan Diva. Kalau ini anak-anak itu berdiri ya. Sini Diva. Nah, yuk kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Diva. Silakan duduk kembali ya. Baiklah anak-anak ibu, sepertinya pagi ini anak-anak ibu hadir semua ya. Bagus. Nah, untuk kita semua, kalau kita tidak sakit, tidak ada kepentingan yang sangat-sangat penting, usahakanlah selalu hadir ke sekolah. Nah, sekarang di daerah kita cuacanya lagi tidak menentu ya. Ada panas, ada hujan, ada angin deras, benar? Ya kan? Untuk kita semua, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan supaya kita bisa selalu hadir ke sekolah dalam keadaan yang sehat. Ingat ya pesan Ibu? Ya, Bu. Nah, oke. Kalau begitu, sekarang kita akan melaksanakan pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Nah, supaya lebih semangat. Nah, anak Ibu dengarkan. Nanti Ibu bilang tepuk tangan, tepuk 1, kita tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Yuk, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Bagus. Sudah lebih semangat? Sekarang pelajaran kita pendidikan Pancasila yaitu tentang penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Pada minggu kemarin, anak-anak ibu sudah belajar tentang hal-hal penting yang harus selalu diingat dan diterapkan dimanapun berada. Masih ingat nggak hal-hal penting yang kita pelajari kemarin? Coba sebutkan, apa hal-hal pentingnya? Bicara sopan, baik, saling percaya, saling bekerja sama, saling menghormati, saling menolong, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, hal-hal penting yang mana itu sebutkan tadi berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, coba pertanyaan dulu. Tadi pagi ada nggak hal baik yang sempat anak-anak ibu lakukan sebelum berangkat sekolah? Apa contohnya? Firman apa tadi? Menyapu. Sempat Firman menyapu tadi. Ica? Bagus, membersihkan tempat tidur. Iwan? Bagus, sholat subuh. Ada sholat subuh tadi, Wan? Yang lain ada sholat subuh tadi? Kalau Ibu apa tadi? Membaca ayat pendek. Andi ada? Ngapain tadi Andi? Baca Al-Quran. Bagus. Andi apa tadi? Oh, ada tadi pamit kepada orang tuanya? Bagus. Jadi itu hal-hal yang sempat anak ibu lakukan tadi. Bagus, semuanya itu adalah hal-hal baik yang dilakukan. Kalau sampai di sekolah tadi ada nggak melakukan hal baik? Apa? Piket. Bagus, merapikan kelas kita ya, supaya kita belajarnya. Nah, hal-hal yang anak sebutkan itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi ada nggak kira-kira manfaatnya untuk belajar Pancasila tuh? Sangat bermanfaat, enak sebagai pedoman bagi kita dalam hidup yang berada, supaya terciptanya hidup yang damai, harmonis, tentram, dan bahagia. Jadi tujuan pelajaran kita pagi ini yang pertama, setelah anak ibu belajar nanti, peserta didik ibu, anak-anak ibu semua mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan, peserta didik ibu mampu menerapkan nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nanti peserta didik ibu mampu membuat pohon Pancasila yang tergambar, di dalamnya tergambar nilai-nilai yang sesuai sila-sila Pancasila. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan memulai pelajaran kita. Nah, yaitu yang pertama, kita memperhatikan dulu ada gambar, ya. Nanti ada juga cerita, teks, ya. Nah, ibu coba perhatikan ke depan. Semangat untuk belajar? Nanti kamu depan ya. Ini gambar ya. Akan kita perhatikan. Coba lihat semuanya. Pahami gambarnya. Lihat anak-anaknya sedang apa ya. Nah, jelas
Pancasila. Siswa-siswi SD Nusantara semakin nyaman meskipun hidup dalam keberagaman. Paham nggak ceritanya? Siapa yang berkumpul di lapangan? Siswa-siswi SD Nusantara. Mau apa mereka di lapangan? Oh ya, mereka akan melaksanakan upacara bendera. Apakah mereka semuanya sama? Tidak. Apanya yang berbeda? Agama berbeda, apalagi suku juga berbeda, adat istiadatnya berbeda ya. Namun mereka selalu rukun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita harus selalu bersikap sesuai dengan Pancasila. Sikap kita, tingkah laku kita sehari-hari diatur oleh Pancasila. Nah, Nana Ibu, mau nggak seperti SD Nusantara tersebut? Mau meniru mereka? Mau hidup rukun? Bagus. Nah, sekarang Ibu tanya, Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Apa maksudnya? Dasar negara kita sebagai pedoman bagi kita dalam mengatur kehidupan di Indonesia. Itu Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kita harus berpedoman kepada Pancasila. Ya, Pak ya? Nah, Pancasila itu juga mengandung nilai-nilai luhur sebagai petunjuk bagi kita dalam bertingkah laku. Dan semua warga Indonesia tersebut haruslah bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paham? Asal negara kita apa? Pancasila. Mau bersikap seperti Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bagus. Mau kan? Bagus. Nah, sekarang Ibu tanya sama anak Ibu. Masih ingat nggak Pancasila itu berapa silanya? 5. Simbolnya berapa? 5. Sudah hafal sila kelima Pancasila? Sudah tahu simbolnya? Kalau sila yang pertama apa simbolnya? Bintang. Bunyinya apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama, coba lihat ke depan ya. Ada nilai yang pertama, memeluk satu agama yang diakui di Indonesia. Ya, kita harus memeluk satu agama yang ada di Indonesia. Tidak
dia kepada sesat. Kalau kita sudah mengakui persamaan derajat, sudah bersikap adil, pasti akhlak kita mulia. Ya kan Firman? Nah, coba kita lihat apa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua ini yang harus anak-anak ibu kerjakan. Apa contohnya? Menolong teman yang jatuh, boleh menolong teman yang jatuh. Misalkan di sekolah kita tolong membantu sesat, membantu temannya kalau ada yang jatuh tadi pagi misalkan di jalanan, ya. Ada nggak anak yang melakukan itu? Mau nggak bantu temannya? Mau, Bu. Nah, apalagi Firman yang bisa yang sesuai dengan sila kedua di sekolah. Membantu teman yang susah belajar pernah? Richard paling sering membantu Firman misalkan, ya. Bagus saja. Berarti sikap Ica sudah sesuai dengan sila yang kedua. Kalau di rumah misalkan membantu orang tua, membantu pekerjaan ibu dan ayah. Apa yang bisa kita bantu? Contohnya mencuci piring, nyapu, memasak bisa, mengupas bawang misalkan, ya. Mas bawang bisa juga. Cuci piring, menjemur kain kata lagi, melipat kain, enak, melipat jemuran, ya. Itu kalau bawang bisa. Menyapu, ya. Menyapu halaman, bersihkan tempat tidur, katakan. Nah, menjenguk teman sakit. Jika ada teman kita yang sakit, marilah kita sama-sama menjenguknya, melihatnya, ya, memberikan semangat untuknya, ya. Satu membantu orang tua, ya, seperti tadi, menyapu piring, apalagi menjaga adik, ya kan? Satu saling menghormati dan menyayangi. Ada tak anak ibu menyayangi ayah ibunya? Ada. Teman-temannya? Ada. Gurunya? Ada. Bagus. Itu sudah mencerminkan sila kedua dari Pancasila. Nah, sila ketiga lagi, apa simbolnya? Pohon beringin. Bagus, apa ya? Yang berapa lagi ya? Bunyi silanya? Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Persatuan Indonesia yaitu nilai bersatu, bertujuan sama, apalagi toleransi, interaksi, komunikasi. Kita lihat ya, apa sikap kita yang sesuai sila ketiga. Satu, bergotong royong contohnya. Ada nggak kita bergotong royong? Ada. Di sekolah kita diadakan kegiatan bergotong royong sekali dalam sebulan. Ibu ikut semuanya ya. Itu berarti sikap kita sudah mencerminkan nilai Pancasila. Sila berapa? Ketiga. Satu, bermain dengan rukun. Satu, mengikuti upacara bendera. Kita ada nggak sekolah kita upacara bendera? Ada. Satu lagi, cinta tanah air dan bangsa. Nah, kalau kita sebagai siswa, bagaimana sikap kita yang menunjukkan kita cinta tanah air? Dengan cara rajin belajar. Nanti kita sudah menunjukkan sikap cinta tanah air sesuai sila yang ketiga Pancasila. Nah, kalau sila keempat apa simbolnya? Bagus, kepala banteng. Bunyi sila keempat apa, Wan? Iya, yang tadi dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang sesuai sila keempat ini berkumpul bersama bermusyawarah. Nah, kalau kita di sekolah bermusyawarah pernah? Buat apa? Atau mencari ketua kelas kata sila ini. Ya, memilih ketua kelas. Kita musyawarahkan dulu siapa ketua kelas kita. Di rumah juga bisa bermusyawarah dengan ayah, ibu, adik dan kakaknya. Misalkan contohnya kita bermusyawarah ingin pergi rekreasi, kita musyawarahkan kemana kita mau pergi, ya. Mau ke pasar, mau ke pantai, mau ke kebun binatang, nanti dimusyawarahkan
dia dalam belajar dia membantu Randi aja. Nah, Randi yang duduk di dekatnya. Sedangkan Firman dia payah, misalkan dia nggak belum mengerti, dia butuh bantuan. Nah, Diva tidak mau membantu Firman. Boleh kita seperti itu? Tidak. Kita harus sama-sama membantu. Harus adil, jangan pilih-pilih tak. Kita semua sama. Paham? Nah, satu mementingkan kepentingan kita harus mementingkan kepentingan bersama, ya. Kepentingan misalkan di dalam kelas kita pentingkan, gabungkan kepentingan dalam kelas kita, ya. Misalkan pagi-pagi kita harus piket kelas ini kepentingan bersama, kebersihan kelas kepentingan bersama. Sementara kita pengen jajan misalkan, mana yang kita dulukan? Piket kelas dulukan, kepentingan bersama dulukan, ya. Karena sudah menjadi kewajiban kita yang piket hari itu. Ya, gimana? Satu, adanya jaminan ya. Coba kita lihat apa ya sikap yang perlu kita contoh dalam sila yang kelima ini, ya. Coba kita lihat. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua orang, ya. Nah, seperti tadi, kita harus bersikap adil. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Pernah nggak anak-anak ibu menolong temannya, ibunya, atau tetangganya misalkan? Pernah? Bagus. Kalau menolong pekerjaan rumah pernah? Seperti tadi ya, udah menyapu, udah melipat selimut. Nah, itu sudah termasuk sikap Pancasila. Melaksanakan tugas piket seperti pagi tadi, anak-anak ibu sudah piket, sudah membersihkan kelasnya, sudah merapikan tempat duduknya. Tapi itu sudah mencerminkan sila berapa, Firman? Menghormati orang tua juga termasuk contoh sikap sila yang kelima. Ya, kalau di sekolah siapa orang tuanya? Ibu, guru, semua ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6, ya. Nah, termasuk ibu kepala sekolah kita. Itu adalah orang tua kita di sekolah. Harus kita hormati, ya. Jangan kalian maunya menghormati ibu aja, tentang guru kalian. Tidak boleh seperti itu. Semuanya adalah guru kita. Apa yang dinasehati, apa yang dibilang sama ibunya, apa yang dilarang, tolong dihentikan. Kita harus menghormati orang tua di sekolah. Siapa selain orang tua, kakak-kakak kelasnya juga harus kita hormati. Ya, jangan kita melawan sama kakak-kakaknya. Kalau dilarang memang nggak boleh seperti itu. Berhenti kita. Ya, mau? Dan adik kelasnya juga harus kita sayang. Ya, kalau di rumah lagi siapa orang tuanya? Ibu dan ayah. Jadi kita harus menghormati orang tua kita di rumah. Apapun yang dinasehati ibu dan ayah, apa yang disuruh ibu dan ayah, harus kita turuti, ya. Harus kita patuhi. Ya, itu contoh sikap sila kelima Pancasila. Dari contoh-contoh dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi sudah anak-anak ibu terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di rumah ada diterapkan, ada dilaksanakan, di sekolah ada, di lingkungan misalkan sama tetangga. Sudah ada kita bersikap seperti sila-sila Pancasila. Nah, jadi bermanfaatlah sikap sila-sila Pancasila yang kita contoh-contoh tadi. Bermanfaatlah untuk diri kita. Jika kita contoh, bermanfaat. Ya. Nah, kita harus selalu bersikap sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangan kita bersikap semaunya kita. Bersikaplah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar semua orang menyayangi kita. Kalau kita sikapnya sudah baik, pasti orang banyak yang sayang kepada kita. Nah, ada nggak anak-anak sudah paham nggak anak-anak itu dengan penjelasan tadi? Sudah tahu nilai-nilai Pancasilanya? Sudah tahu sikap
pertama siap tuh. Ranting yang kedua sebagai sila yang kedua. Ranting ketiga sila yang ketiga. Ranting keempat. Nah, siap tuh ada lagi daun-daunnya. Nah, misalkan seperti ini. Kita buat gambar pohon ya. Ah, ini yang pertama misalkan. Sila yang berapa? Nah, kita hitung dari bawah ya. Nah, 1. Ini lagi. 2. Nih. Nih. Jadi nanti kalian buat seperti ini pohonnya. Boleh nanti diwarnai batangnya. Rantingnya sila pertama, 2, kedua, 3, 4, dan 5. Nanti ada daun-daunnya. Kalian pilih, kalian kelompokkan mana daun-daun tersebut berisi nilai-nilai Pancasila. Kelompokkan mana yang cocok dengan sila 1, sila 2, 3, 4, 5. Ya, lalu dilemkan, dikasih lem ke pohon Pancasila kita. Bisa kira-kira? Tunjuknya juga ada di AKPD ya. Boleh juga tanya sama ibu. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Ica sini aja. Kelompok 1 ya, Ica. Bawa bangkunya. Iwan kelompok 2. Boleh Iwan bawa bangkunya ke depan. Bukunya tutup dulu ya. Nah, yang kelompok dulu. Kelompok 2. Mana yang sesuai sila pertama? Nah, sila pertama
kelasnya. Apa namanya nih? Pohon ganja. Buat pohon ganja. Boleh nggak apa?
Sila satu memeluk satu agama yang diakui di Indonesia. Iya. Dua, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Iya. Tiga, menjalankan perintah agama sesuai yang dianut. Iya. Teruskan caranya. Sila dua, satu, mengakui persamaan derajat antar manusia. Iya. Dua, bersikap adil. Tiga, berakhlak mulia kepada sesama. Sila tiga, satu, komunikasi. Dua, bertujuan sama. Tiga, interaksi. Empat, bersatu. Lima, toleransi. Sila empat, satu, menghargai pendapat orang lain. Dua, kebebasan berpendapat. Tiga, sikap waspada. Empat, berkumpul bersama atau musyawarah. Lima, bersamaan akan kewajiban. Sila lima, adanya jaminan sosial. Dua, ringan umum. Tiga, adil dan bijak. Senang bagi sesama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sesuai tak hasil kerja kelompok 1 dengan sila-sila Pancasila? Bagus. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Bagus kerja kelompoknya. Nah, jadi kalau kita bekerja kelompok, kita harus kerja sama. Harus bekerja sama kita dalam kelompoknya. Ya, manfaatnya apa? Kita bekerja kelompok tersebut. Pekerjaan kita cepat nggak selesainya? Cepat selesainya. Yang sulit jadi mudah karena kita mengerjakannya bersama-sama. Senang nggak belajar kelompok? Senang? Mau belajar kelompok lagi? Nah, ini untuk kumpulkan ya. Ini untuk nilai nanti tugas kelompoknya. Nah, sekarang anak ibu kita mau melaksanakan tugas mandiri. Tugas masing-masing kita. Tugasnya juga tentang nilai-nilai Pancasila. Bisa nggak kira-kira? Nah, sekarang anak ibu duduk seperti tadi lagi ya. Di tempatnya masing-masing. Kita duduk ke belakang dulu kan. Bisa Wan? Nah, keluarkan pensil dan tulisnya. Kita akan tugas mandiri, tugas masing-masing kita. Ya, tugasnya gampang. Kalau kita setelah kita sebut tadi, dapat melaksanakan tugas mandiri. Nah, ini Bu bagikan satu-satu ya. Nanti buat namanya. Ya, teman. Buat nama. Sudah ada di sini tempat membuat namanya. Ya. Ini Rani. Alas ya. Alas ya. Nanti kalau sampai dia. Nih, Rani. Diva. Nah, Ica. Ini. Buat nama dulu. Ya, nama dulu. Siapa namanya? Ya, nama di atas ada tempatnya. Ya, bagus. Di sini. Di sini buat nama. Ya, buat namanya. Buat namanya, Pak. Namanya buat di sini. Siapa nama kita? Bisa nulis namanya? Bagus. Dah, buat namanya. Dah. Buat. Ya. Kalau udah selesai buat namanya, baca dulu. Baca dulu. Sudah sesuai tak dengan nilai-nilai pertama itu? Kalau udah, nah baru digabungkan ya, disatukan, dijodohkan ya. Pakai roh, dirapi. Ya, Rami dia pakai roh. Buka aja ya Rami. Nah, ingat, buka lagi Wan. Dulu Wan. Apa? Ini udah betul namanya. Iwan. Tuh. Bagus. Perhatikan lagi Rani. Sesuai nggak selain pertama mana dia?
Baca lagi ya, dia periksa lagi. Sambil nunggu temannya. Temannya belum lagi. Lagi.
Nah, centang di kolom ya. Kalau belum, centang di kolom tidak. Ya, bagus lagi. Ya, nomor dua. Nomor lagi ya, Wan. Nah, nomor dua, Wan. Apakah Anda mau menerapkan nilai-nilai yang sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau belum, centang di kolom ya. Kalau tidak, centang di kolom tidak. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1. Ya, kalau berdoa mencerminkan sila ke-1, silang iya, centang iya. Ya, nomor 4. Suka mengganggu teman mencerminkan nilai-nilai Pancasila kah? Centang di kolom yang tersedia. Nomor 5. Mengikuti upacara bendera mencerminkan nilai Pancasila yang ketiga. Centang di kolom ya. Tidak, centang di kolom tujuh. Nomor berapa lagi? 6. Bermusyawarah memilih ketua kelas merupakan nilai Pancasila sila yang keempat. Musyawarah pakai sila keempat? Iya. Dan nomor 7. Suka merebut mainan adik mencerminkan nilai-nilai Pancasila kah? 8. Setelah melaksanakan tugas kelompok tadi, apakah Anda menyukai kegiatan kerja kelompok? Iya, bagus. Iya, kalau ya. 9. Apakah Anda senang belajar bersama anggota kelompoknya? Nah, iya, kalau ya. 10. Apakah Anda menyukai kegiatan pembelajaran kita hari ini? Iya, kalau iya silang iya, kalau tidak silang tidak. Sudah selesai? Nah, kemudian kita Nah, silakan duduk. Nah, anak ibu, setelah kita melakukan tadi, setelah kita menjawab soal-soal yang tadi, jadi kita sudah tahu seberapa kelompok kita ya. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Pentingkah kita menerapkan nilai-nilai sesuai dengan Pancasila? Nah, penting. Ica, penting kita menerapkan nilai-nilai yang sesuai Pancasila. Ya, penting kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kita hidup nyaman, tentram, damai dan bahagia. Kemanapun kita pergi, kita pasti aman ya. Sekolah pun pasti akan menyenangkan bagi kita karena kita sudah aman pergi ke sekolah. Semua teman-temannya bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kita merasa aman, merasa nyaman. Di rumah pun begitu ya. Sesama anggota keluarga, sesama tetangga harus bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut juga penting diterapkan dari sejak dini. Ya, apabila kita sudah bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila sejak sekarang, nanti nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam dalam diri kita. Ya, sampai kita muda, sampai tua nanti, kita sudah sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai sila kelima sila Pancasila. Nah, jadi terapkanlah nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersikaplah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bertingkah laku, berbuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila adalah pedoman bagi kita, pedoman dalam menjalankan